Tentunya kita ingin elaborasi terkait pandangan Anda dengan kemenangan Indonesia dalam panel WTO atas sengketa biodiesel Indonesia. Ini seberapa besar sih Pak dampaknya bagi ekspor sawit tanah air? Iya, pertama sih selamat kepada eh, tim kita ya yang berhasil eh, memenangkan gugatan di WTO. Tapi kalau dilihat dari dampaknya terhadap apa namanya bisnis kelapa sawit ya, palm oil, sebetulnya ekspor kita ke Uni Eropa itu ya terhadap total hanya 5%, Bu. Ya, jadi tidak terlalu pengaruh kepada volume perdagangan ataupun ke eh, ya semualah ya. Tapi ini satu apa namanya keadilan yang berhasil ditegakkan oleh diplomat kita di WTO. Terima kasih dan salut kepada mereka. Oke, Demikian Ibu. meskipun memang dari segi komposisi kecil ya Pak, sekitar 5% dan nanti tidak terlalu banyak mempengaruhi terkait dengan volume perdagangan, tapi ini kan masih ada opsi-opsi lain yang kemungkinan bisa dilakukan yaitu Uni Eropa mengajukan banding. Nah ini dampaknya seperti apa Pak ke depannya? Ya, kita kan ini urusan apa namanya? Selalu berlatar belakang eh, Indonesia itu seolah perusak lingkungan ya. Jadi apalagi NGO itu punya kekuatan yang cukup besar di pemerintahan Uni Eropa itu. Mereka tidak akan berhenti lah ya. Sejak 2006 bahkan sebelumnya kita ini sudah dicap perusak hutan gitu. Padahal nggak tahu. Ini mereka pasti tahu tapi tidak mau memberitahu bahwa hutan Indonesia itu luasnya nomor 9 dunia loh. Ya. Kemudian tutupan hutan atas daratan Indonesia itu nomor 3 dunia gitu. Tetapi karena apa namanya kelapa sawit ini sangat mengganggu bisnis rapeseed, bisnis soya, kedelai, ya mereka tidak akan berhenti. Mereka apa namanya dibiayai penuh oleh industri saingannya kelapa sawit Mhm. demikian. Oke, Jadi saya kira kita nggak usah gentar lah ya. Malah menurut saya kita yang harus berbalik ya, harus menyerang mereka gitu, bukan hanya kita diserang ya. The best apa namanya pertahanan yang terbaik adalah menyerang. oke. Penyerangan Ibu ini bisa tahu dalam kan, bentuk apa Pak? Apakah yang memang ketika misalkan penurunan ekspor kita cukup signifikan ke Uni Eropa, justru Uni Eropa sendiri yang akan kena imbasnya? saya di forum ini saya pernah sarankan kita yang ban pasar Uni Eropa ya tidak menjual minyak sawit ke Uni Eropa. Tapi mereka pasti butuh, silahkan beli dari Cina atau dari India dengan harga yang berlipat-lipat gitu. Karena 50% is nothing buat kita gitu. Belum lagi biodiesel dalam negeri kita akan konsumsi akan naik terus ya. Program pemerintah demikian. Jadi kita akan kekurangan produksi minyak sawit untuk biodiesel ya. Karena ya ini makanya banyak tadi kebijakan-kebijakan yang bertolak belakang. Kita sudah pernah moratorium penanaman sawit dengan membuka hutan. Kemudian diperpanjang kedua kali, ketiga kali oleh Bapak siapa presiden kita sebelumnya. Dan akhirnya malah bukan hanya moratorium, di stop, dilarang membuka hutan untuk kelapa sawit. Padahal kita kan ada jumlah manusia tambah, ya. Jadi kebutuhan untuk minyak goreng saja bertambah. Kemudian ada lagi untuk energi bersih, ya. Jadi demand-nya kebutuhannya naik, tapi produksinya nggak boleh naik. Menurut Ibu gimana? Kebijakan yang baik, apa yang benar?
Aduh. Oke, Pak Halo? Maruli, tapi kalau berbicara soal Uni Eropa, nah dengan Uni Eropa yang selalu berdalih bahwa memang industri kelapa sawit tanah air ini merusak lingkungan, kita juga tahu bahwa memang ada kebijakan deforestasi juga Uni Eropa yang akan berlaku juga di Desember 2025. Nah ini apakah Gini Bu, dugaan-dugaan Uni Eropa ini juga bisa mempengaruhi bagaimana industri sawit tanah air kita ketika misalkan kita ekspor ke negara-negara lain, Pak Maruli? enggak, negara lain enggak. Ini gini, tahun berapa ya? 2000, sekitar 2006 atau 2007 itu saya diundang berbicara di Stratford upon Avon itu di Inggris, kota kelahirannya siapa itu seniman mereka itu. Saya lupa terkenal itu. Nah, itu menterinya waktu pembukaan dia bilang ke semua orang yang hadir di situ, ya orang-orang bule-bule itulah. You don't need to go 1,000 miles across the sea. Ya. Anda tidak perlu pergi ribuan mil menyeberangi lautan hanya untuk komplain mengenai hutan. Look out of window, lihat keluar jendela. Tak satu pun, tak satu sentimen pun ada hutan natural forest anymore. Di seluruh UK tidak ada natural forest lagi, ya. Dan daratan Eropa juga sama. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Indonesia sana komplain, di sini udah nggak ada. Dan Ibu kan tahu ya, yang namanya rapeseed, yang namanya jagung, yang namanya kedelai, itu tanaman apa? Kan tanaman semak. Ya. Dulunya itu hutan semua menjadi semak. Itulah yang menjadi masalah sebetulnya. Sedangkan kelapa sawit, Ibu, itu menurut kriteria PBB itu setara dengan hutan sekunder. Ya. Jadi dalam hal kita menanam sawit, hutan kembali menjadi hutan gitu. Ya. Bahkan banyak yang tanah-tanah yang gersang, yang sudah apa istilahnya? Saya itu sudah terlalu tua untuk mengingat istilah. Yang sudah rusak lah, hutan yang sudah ditebangi oleh penduduk yang secara tradisional bertani berpindah-pindah kan. Itu ditanam menjadi sawit malah menjadi menghutankan kembali ya. Jadi yang harus kita tuntut ke dunia adalah supaya rapeseed, jagung, kedelai itu dihutankan kembali.